萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kejadian yang terjadi di Mystic Cloud Sect menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Jiama dalam beberapa hari seolah-olah berita itu telah menumbuhkan sayap. Gangguan besar meningkat di seluruh Kekaisaran Jiama dalam sekejap. Hampir semua orang tahu betapa kuat dan menakutkan kekuatan Mystic Cloud Sector berada di Kekaisaran Jiama. Karena Yunshan yang hadir beberapa tahun ini, reputasi Kekaisaran Jiama telah sangat meningkat. Namun, berita mengejutkan dari Mystic Cloud Sector yang dibubarkan saat ini sedang menyebar. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah besar yang mengguncang dunia bagi warga Kekaisaran Jiama. Sementara masalah ini menyebar dan menciptakan kegemparan, karakter utama dari masalah ini, Xiao Yan, dari klan Xiao, juga menjadi benar-benar diketahui semua orang di Kekaisaran Jiama. Beberapa orang mungkin merasa agak asing dan bingung tentang nama itu, tetapi orang-orang dengan ingatan yang baik masih akan dapat samar-samar mengingat calon yang telah naik seperti komet di dalam Kekaisaran dari 3 tahun yang lalu. Namun, Xiao Yan saat itu hanyalah individu yang sangat luar biasa di antara generasi muda. Dia tidak layak disebut di mata setan tua seperti Yunshan. Oleh karena itu, ia diusir dari Kekaisaran saat itu karena ia telah menyinggung Mystic Cloud Sect. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah kembali sebagai orang yang kuat. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan di mana dia bisa mengalahkan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sect. Peningkatan cepat seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang secara tidak sengaja menekan lidah dan berseru. Selama waktu seluruh Kekaisaran digemparkan karena hal ini, Mystic Cloud Sect akhirnya merilis berita bahwa mereka akan dibubarkan untuk pertama kalinya. Dengan konfirmasi berita itu, tanpa sadar menyebabkan banyak sekali suara tercengang sekali lagi. Para murid Mystic Cloud Sector mulai meninggalkan sekte dan turun gunung tidak lama setelah berita tentang Mystic Cloud Sector yang akan bubar dirilis. Akhirnya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan warga biasa di Kekaisaran. Di masa depan, mereka tidak lagi dapat mengandalkan identitas itu untuk membanggakan diri. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar murid Mystic Cloud Sector sudah pergi. Gunung awan berkabut juga telah berubah dari dijaga ketat menjadi kosong. Puncak gunung yang dilihat oleh orang-orang dari Kekaisaran Jiama sebagai tempat suci pelatihan di masa lalu akan menjadi pegunungan biasa di masa depan. Mungkin dengan aliran waktu, bahkan nama Mystic Cloud Sect akan secara bertahap terlupakan di sungai waktu yang panjang. Sebuah sekte kuno yang pernah menonjol dalam Kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun telah diam-diam menurun dengan cara ini. Ibu kota Kekaisaran Jiama, yaitu kota suci Jiama. Sejumlah besar bisikan dan desahan emosional terdengar di dalam Kekaisaran Jiama setelah pembubaran Mystic Cloud Sect. Mereka semua telah menyaksikan penurunan fraksi besar ini. Sementara mereka menyaksikan perubahan besar dan tak terduga, nama Xiao Yan juga mulai menyebar melalui mulut sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena siapapun yang tidak bodoh, mengerti bahwa pemuda ini mungkin menggantikan status yang dinikmati oleh sekte Mystic Cloud di masa lalu dalam Kekaisaran Jiama dan menjadi tuan dalam pelatihan Douki di dalam Kekaisaran. Xiao Menshan yang duduk di lokasi yang baik di tengah kota tidak diragukan lagi menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian baru-baru ini. Akan ada aliran orang yang tak henti-hentinya di tempat ini setiap hari. Sejumlah pemimpin yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai fraksi terkemuka di ibu kota akan secara pribadi datang dengan hadiah mahal untuk memberi selamat kepada mereka.
Mereka bahkan bersedia mengabaikan status mereka dan antri di luar rumah untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka bahkan penuh senyum ke arah para anggota klan Xiao yang menjaga pintu untuk mengekspresikan pikiran mereka kepada klan Xiao. Nada mereka sangat penuh kasih sayang. Perlakuan seperti itu menyebabkan kesombongan beberapa anggota klan Xiao melambung. Bahkan posisi mereka juga sedikit berubah. Mereka tidak lagi bersembunyi seperti di masa lalu dan bertindak hati-hati seperti tikus. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi di aula yang tenang dan luas di Xiao Mansion. Matanya sedikit tertutup. Para pelayan wanita yang cantik di aula menggunakan langkah kecil untuk berjalan ketika mereka dengan hati-hati mengisi cangkir tehnya sebelum berdiri di samping dan diam-diam menimbang tuan baru ini di dalam Kekaisaran Jiama, yang merupakan orang yang paling dicari. Kemerahan menutupi wajah mereka. Wanita muda mana yang tidak naksir? Xiao Yan saat ini adalah pahlawan yang dipuja oleh sebuah negara. Setidaknya jumlah wanita muda di Kekaisaran Jiama pasti akan tergila-gila padanya. Dia mampu bertarung dengan elit legendaris Douzong pada usia 20 tahun. Bakat dan prestasi seperti itu benar-benar membuat orang merasa tidak percaya. Hahaha, hahaha, anak kecil, Anda akhirnya keluar. Bagaimana keadaanmu? Apakah luka Anda sudah sembuh? Tawa tiba-tiba memecahkan kesunyian aula besar. Sosok Xiao Li segera muncul di luar pintu. Di belakangnya, seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiao Ding dan perlahan masuk. Pria muda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya ketika mendengar tawa. Cahaya samar yang menyala-nyala melintas di pupil hitam gelapnya. Wajahnya yang muda dan tampan masih membawa sedikit pucat. Segel api putih yang padat di dahinya tampak seperti hidup. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu tampak seperti api seperti zat, memberikan satu perasaan seperti iblis yang tidak biasa. Orang dengan penampilan seperti itu secara alami adalah Xiao Yan. Xiao Yan melihat Xiao Li dan Xiao Ding saat mereka masuk. Senyum kecil terungkap di wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri dan berjalan. Xiao Li berjalan maju dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiao Yan. Dia bersukacita dan tertawa, "Sudahkah Anda pulih sepenuhnya dari luka-luka Anda? Saya terluka parah kali ini. Bagaimana caranya agar mudah dipulihkan?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Luka-lukanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah saya dapatkan. Tidak hanya Douki dalam tubuhnya yang kelelahan tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya patah. Jika itu adalah orang biasa, banyak luka ini kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Untung Xiao Yan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia secara alami tahu bagaimana menggunakan pengobatan yang tepat dan menggunakan metode terbaik untuk perlahan-lahan menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, ia baru saja menyembuhkan luka-lukanya setelah menghabiskan hampir setengah bulan. Dia masih perlu menghabiskan waktu jika dia ingin pulih ke kondisi puncaknya. Ambillah pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan dengan perlahan. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala sisa. Anda adalah orang yang paling penting dalam klan Xiao dan tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi pada Anda. Xiao Ding tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan duduk di kursi. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Bagaimana Mystic Cloud Sector?" Lebih dari setengahnya telah dibubarkan. Namun, ada cukup banyak orang di dalam Mystic Cloud Sect. Saya pikir mereka hanya akan bisa benar-benar bubar setelah setengah bulan lagi. Mereka telah dibebaskan terlalu mudah kali ini. Mendengar ini, ekspresi Xiao Li segera menjadi gelap dan dingin saat dia berbicara dengan suara dingin. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum samar.
kami telah membalas dendam dan mencapai efek jera dengan membunuh beberapa dalang. Selain itu, ada banyak murid mistik Cloud Sekte yang biasa. Itu tidak akan banyak bermanfaat bagi reputasi klan Xiao kami jika kami benar-benar mencuci mereka dengan darah. Sebaliknya, itu akan menyebabkan sebagian orang merasa ngeri. Kami akan mengalami kerugian besar dari perspektif jangka panjang. Xiao Yan melirik Xiao Ding yang tersenyum tapi diam. Jika tidak demi Yun Yun, dia memang berencana untuk mencuci mistik Cloud Sekte dalam darah untuk membalas dendam. Jika seseorang mendiskusikan apa yang berubah, orang akan mengatakan dia telah memperhitungkan perasaan pribadinya. Pandangan Xiao Ding melirik Xiao Yan. Dia tersenyum setelah sepertinya dia mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia perlahan-lahan berbicara, "Saudara ketiga, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Itu karena kamu bahwa klan Xiao tidak perlu hidup bersembunyi. Anda sekarang adalah dukungan di hati semua orang di dalam klan Xiao. Para anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusan Anda apakah mereka benar atau salah." Sementara dia berbicara, pandangan Xiao Ding menyipit dan menatap Xiao Li. Yang terakhir mengecilkan kepalanya dan buru-buru berbicara sambil tersenyum, "Hehehe, aku tinggal terlalu lama di wilayah sudut hitam dan agak tidak berhubungan dengan orang biasa." Perasaan hangat mengalir melalui hati Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata dari dua orang ini. Ini adalah saudara-saudaranya yang berhubungan darah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, apakah itu benar atau salah, mereka akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, bawalah Yun Yun untuk membiarkan kakak dan saudara laki-lakinya melihat. Saya mendengar dari Hai Tua dan yang lain bahwa Anda telah menunjukkan belas kasihan kali ini karena dia. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kami. Kami tidak akan terlalu keberatan. Xiao Ding memegang cangkir teh di sampingnya, menyesapnya sebelum tiba-tiba menggoda. Xiao Yan sedikit tertekan ketika mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan, "Hanya saja saya berhutang budi cukup banyak ketika saya berlatih di Kekaisaran." Xiao Ding tersenyum ketika dia melihat cara Xiao Yan ini. Dia berhenti mengejeknya dan berkata, "Saya sudah tahu kata-kata yang Anda sampaikan. Saya juga sudah mengirim seseorang untuk menginformasikan ke Hai Tua. Saya pikir dia seharus bisa cepat datang." Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melirik Xiao Li di samping dan berpikir bahwa ia harus memaksimalkan waktu dan menyelesaikan masalah pil pemakan kehidupan dalam tubuh yang terakhir. Kalau tidak, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada kakak laki-laki jika ada kecelakaan terjadi pada kakak kedua setelah beberapa waktu? Tatapan Xiao Yan tanpa sadar melirik cincin hitam gelap di jarinya saat ia memikirkan metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan. Sebuah murung melankolis keluar dari matanya. "Betul. Berkat Anda, reputasi klan Xiao telah sangat meningkat di dalam Kekaisaran. Ada sejumlah orang yang datang berkunjung dengan hadiah setiap hari. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kami alami di kota Wutan. Jika ayah melihat ini, sepertinya dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal hebat untuk Anda di antara kami, tiga saudara laki-laki." Xiao Ding sangat perhatian. Dia bisa melihat kesedihan di mata Xiao Yan. Dia segera mengubah topik dan tertawa dengan lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan mengencang saat dia dengan lembut berbicara, "Saya saat ini memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Kami mempercayaimu. Kami yakin Anda akan dapat melakukannya." Xiao Ding tersenyum dan menjawab, "Xiao Yan telah memberi mereka banyak keajaiban selama bertahun-tahun ini." Xiao Yan tersenyum pada keyakinan bahwa Xiao Ding dan Xiao Li ada padanya. Dia mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika anggota klan buru-buru masuk.
Dia berbicara dengan penuh hormat. Tuan Besar Hai Bodong sudah datang. Tuan Besar Hai Bodong akan tiba. Xiao Yan buru-buru dan bangun ketika dia mendengar ini. Saat ini, mereka sudah menyelesaikan masalah Misty Cloud Sect. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Jiama. Meskipun reputasi klan Xiao di Kekaisaran Jiama telah sangat melambung, ini masih tidak memadai dalam pendapat Xiao Yan. Dia pernah berjanji pada ayahnya bahwa ia akan benar-benar membiarkan klan Xiao makmur. Kemakmuran yang lebih besar dari titik manapun dalam sejarah. Kemakmuran besar yang layak membuat orang bersukacita dan merasa senang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.